nonton di Suku-Fuku yuk. Chan, ceritain anime kesukaan kamu. Ike Ikuzo. Scene diawali dengan munculnya karakter utama yang bernama Hanagaki Takemichi. Dia sedang santai sambil menonton berita yang menggambarkan tentang perselisihan antara geng Tokyo yang semakin memanas. Dari perselisihan tersebut menyebabkan matinya Tachibana Naoto dan Tachibana Hinata. Sontak Takemichi pun kaget mendengar nama yang disebut dalam berita. Ternyata Tachibana Hinata yang merupakan mantan pacarnya waktu SMP. Saat memikirkan mantan pacarnya, dari luar kamar Mama mengetuk kamar Takemichi dengan sangat kencang. Emak-emak tersebut meneriaki Takemichi bahwa suara TV-nya sangat keras hingga mengganggu emak-emak tersebut. Shin berpindah ke tempat penyewaan kaset DVD yang tak lain merupakan tempat Takemichi bekerja. Di sini lagi-lagi Takemichi kena omel. Ia hanya bisa meminta maaf kepada atasannya, hingga atasannya berkata, "Ya, yang bisa kau lakukan hanyalah meminta maaf." Sepulang dari tempat ia bekerja, Takemichi berjalan menuju stasiun. Di stasiun, dia mengingat kembali apa yang sudah ia lewati di hidupnya. Dari mulai tempat tinggal yang usang, manajernya memperlakukannya seperti seorang idiot, dan ia hanya mempunyai satu pacar saat SMP. Ia merasa tak ada yang sempurna di masa hidupnya. Saat kereta sudah mulai mendekat, tiba-tiba dari belakang ada yang mendorong Takemichi, sehingga dia terjatuh ke bawah. Tidak mungkin di saat aku berpikir aku akan mati. Yang kupikirkan bukan keluarga dan teman, melainkan Tachibana Hinata. Kalau kupikir tentang itu sekarang, SMP kelas 2 adalah masa kejayaanku. Aku anggota nomor 2 di geng bandit kelas 2. Waktu dimana aku punya pacar satu-satunya di dalam hidupku. Itu yang terlintas di mataku. Tanpa disadari oleh Takemichi, perjalanan melintasi waktu pun dimulai. "Oi Takemichi!" Tiba-tiba muncul keempat sahabat Takemichi sewaktu SMP yang mengajak Takemichi untuk bergegas turun dari kereta, yaitu Makoto, Yamagishi, Akun, dan teman masa kecilnya Takuya. Saat melintasi lorong stasiun, Takemichi kaget melihat dirinya di cermin. Siapa berandalan jelek ini? Tetapi Takemichi terus memandanginya dan baru sadar bahwa yang ada di cermin itu dirinya saat SMP dahulu. Takemichi membuka HP lipatnya dan melihat tanggal 4 Juli 2005, yang dimana tanggal tersebut merupakan 12 tahun yang lalu. Takemichi pun menganggap apa yang dia alami sekarang hanyalah kilasan hidup seorang ketika sudah diambang kematian. Tujuan mereka datang ke Shibuya tidak lain hanya untuk berkelahi. Akan tetapi, Takemichi masih belum mengerti situasi ini. Mereka ingin menantang anak kelas 3 SMP karena menganggap bahwa ketua dari geng SMP Shibuya adalah sepupunya Takemichi. Jadi mereka terlihat sangat pede. Wajah Takemichi yang baru mengetahui bahwa mereka akan berkelahi berubah menjadi sangat pucat, hingga ingusnya meler. Sudah 10 tahun aku tidak berkelahi. Sial, aku rasa aku kencing di celana. Ketika sesampainya di sebuah taman, Takemichi mempunyai firasat buruk. Tiba-tiba datang segerombolan anak kelas 3 yang siap untuk menghajar Takemichi dan teman-temannya. Yamagishi pun mencoba untuk berbicara dengan Masaru. Akan tetapi, semua anak kelas 3 yang ada di sana tertawa terbahak-bahak. Masaru yang selama ini dianggap ketua geng tidak lain
hanyalah seorang kacung. Takemichi pun ingat bahwa Masaru hanya pamer kepada dirinya. Dan setelah ini mereka akan habis dipukuli dan dijadikan kacung oleh anak kelas 3. Sambil berdarah-darah, Takemichi mengingat bahwa kejadian ini merupakan awal mula hidupnya sebagai pecundang. Hari-hari seperti di neraka dimanfaatkan seenaknya. Hingga nanti Takemichi lulus sekolah, memutuskan untuk hidup menyendiri dan bekerja separuh waktu. Tapi Takemichi tidak bisa bekerja dengan benar, hanya ucapkan maaf dan maaf. Hidupnya hanya meminta maaf. Saat Takemichi hampir putus asa dan menyalahkan Tuhan, bayang-bayangan Hinata pun menyemangati Takemichi. Sambil tersenyum, Hina menyemangati Takemichi untuk meyakinkan bahwa ia bisa sukses. Takemichi yang memikirkan Hinata pun penasaran dan ingin melihat wajah Hinata. Akhirnya, ia bergegas pergi memisahkan diri dari teman-temannya ke rumah Hinata. Takemichi pun tiba-tiba mengeluarkan air matanya. "Kenapa aku menangis? Maaf, aku tidak apa-apa. Aku pulang. Aku hanya ingin melihat wajahmu." Hina yang berpikir bahwa Takemichi sangat berbeda, langsung menarik Takemichi. Sambil memegang pipi dan menatap Takemichi, Hina meminta agar Takemichi menceritakan semua hal tentang Takemichi. Karena mereka berdua saat ini berpacaran. Takemichi pun semakin tidak kuat menahan air matanya. Ia memutuskan untuk pergi menuju ke sebuah taman. Saat sedang duduk merenung di ayunan, Takemichi kesal karena ada 3 orang yang berisik sedang melakukan pemalakan kepada seorang bocah. Takemichi pun menghampiri dan langsung memukul satu dari ketiga orang tersebut. Takemichi memecahkan botol dan mengarahkan ke arah 3 orang tersebut. "Enyahlah, atau ku hajar kalian." Mereka pun lari karena takut. Takemichi kaget. Ternyata anak yang ditolong oleh Takemichi adalah Tachibana Naoto. Ya, dia adik dari pacarnya Takemichi. Setelah tahu bahwa dia adalah adiknya Hina, mereka berdua duduk di ayunan. Takemichi meminta Naoto untuk melindungi kakaknya karena ia sangat mencintai kakaknya. Kemudian Takemichi bercerita bahwa di hari ini di tahun 2017, ia terjatuh dari rel kereta api sehingga Takemichi berpikir bahwa dirinya sudah mati. Dan sebelum tahu dirinya kembali menjadi anak SMP. Takemichi senang masih bisa melihat wajah Hinata sekali lagi. Sambil bangun meninggalkan ayunannya, Takemichi juga menceritakan bahwa tanggal 4 Juli 12 tahun yang akan datang, Hina dan Naoto akan mati. Takemichi meminta agar Naoto mengingatkan tanggal itu dan melindungi Hinata. Dalam hati yang masih ragu, Takemichi berharap jika ini kenyataan, ia bisa merubah masa depan. Naoto pun ternyata sangat fokus mendengarkan dan percaya dengan ucapannya Takemichi. Padahal Takemichi sudah bilang kalau omongannya hanyalah bercanda. Takemichi pun menjulurkan tangannya ke Naoto. Saat mereka berjabat tangan, tiba-tiba, "Kau sudah bangun," teriak petugas stasiun. Takemichi pun sudah berada di masa depan kembali, yaitu 4 Juli 2017. Takemichi kaget bahwa dirinya tidak terluka sama sekali. Dan yang lebih mengagetkannya kembali, ada Naoto di sana. Dialah yang menyelamatkan Takemichi saat terjatuh ke rel kereta api. Naoto berkata kepada Takemichi bahwa ia sudah merubah hidupnya di tanggal 4 Juli 2005. Naoto juga memberitahu bahwa Takemichi sudah melompati waktu. Ia percaya ucapan Takemichi saat memintanya untuk melindungi kakaknya. Naoto terus belajar hingga berhasil selamat dan sekarang menjadi detektif untuk melindungi kakaknya. Lalu Takemichi menanyakan tentang Hinata.
Naoto pun meminta maaf. Karena segala upaya sudah dilakukan, tetapi tetap gagal melindungi kakaknya. Naoto pun dengan serius meminta Takemichi untuk menyelamatkan kakaknya yang sudah meninggal. Takemichi pun bertanya, apakah aku bisa menyelamatkan Hinata? Chapter pertama pun selesai. Ada yang penasaran gak sih? Bagaimana cara Naoto menyelamatkan Takemichi saat hampir ketabrak kereta? Tulis di kolom komentar ya Mina. Jangan lupa di subscribe dan nonton chapter berikutnya ya. Sayonara. Sayonara.